Halo anak-anak, nah kembali lagi dalam pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran matematika, masih tentang perkalian ya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat komutatif atau sifat pertukaran pada perkalian. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau ingatkan lagi, anak-anak boleh mengambil catatan matematikanya, lalu mencatat informasi penting dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Nah, perlu kita tahu pengertian dari sifat komutatif adalah hasil perkalian dua bilangan akan tetap sama, walaupun kedua bilangan yang dikalikan tersebut ditukar posisinya. Ya, hasil perkalian dua bilangan akan tetap sama, walaupun kedua bilangan yang dikalikan tersebut ditukar posisinya. Nah, sifat komutatif dapat ditulis juga dengan rumus A dikali B sama dengan B dikali A. Dengan A dan B di sini merupakan bilangan cacah ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita perhatikan contoh soal berikut supaya kita lebih memahami lagi bagaimana sifat komutatif pada perkalian ya. Di sini ya ada 4 kotak bola yang masing-masing berisi 2 bola. Jadi, kalau kita tulis dalam bentuk perkaliannya seperti ini. Ya, ingat ada 4 kotak. Boleh kita tulis pertama angka 4-nya, lalu kita kalikan masing-masing kotak berisi 2 bola. Lalu kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya di sini ada 2 kotak bola yang masing-masing berisi 4 bola. Nah, bisa ditulis dalam bentuk perkaliannya seperti ini ya. 2, ada tadi 2 kotak, baru kita kalikan dengan 4 masing-masing. Di dalam kotak itu ada 4 bola. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, untuk mengetahui sifat komutatifnya, kita lihat bahwa dari contoh tersebut, kita tahu bahwa A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, kita lihat tadi 4 kali 2 akan sama dengan 2 dikali 4. Nah, di sini samanya dalam hal hasilnya ya. 4 kali 2 sama dengan 8, 2 dikali 4 juga sama dengan 8. Jadi, walaupun angka 4-nya ada di depan atau angka 2-nya ada di belakang, nah di sini, tetapi hasilnya tetap sama-sama 8. Di sini angka 2-nya di depan, angka 4-nya yang di belakang, tapi hasilnya sama-sama dengan 8 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4 yang hasilnya sama-sama 8. Jadi tidak ada perbedaan hasilnya ya, sama hasilnya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini ada 2 kandang ayam, yang masing-masing satu kandang itu berisi 6 anak ayam ya. Kalau kita tulis dalam bentuk perkaliannya seperti ini. 2 dikali 6 karena ada 2 kandang, baru kita kalikan 6 anak ayam yang masing-masing ada dalam satu kandang ya. Sama dengan 12. Lalu di sini ada kandang berikutnya. Nah, ada 6 kandang. Tetapi 6 kandang ini masing-masing berisi 2 anak ayam. Ya, masing-masing berisi 2 anak ayam. Kalau kita tulis bentuk perkaliannya seperti ini ya. 6 dikali 2, karena tadi ada 6 kandang, berisi 2 masing-masing anak ayam di dalam, sama dengan 12. Ya. Kalau kita mau lihat lebih lanjut lagi bagaimana sifat komutatifnya, oke, kita lihat ya. Jadi, dari contoh tersebut, kita bisa tahu bahwa A dikali B sama dengan B dikali A. 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Nah, kita lihat hasilnya ya. 2 dikali 6 sama dengan 12.
6 dikali 2 sama dengan 12 juga. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa 2 dikali 6 akan sama dengan 6 dikali 2 yang hasilnya adalah 12. Nah, berikut ini ada soal cerita. Sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu soalnya ya. Ibu akan bacakan soalnya. Seorang pedagang mangga menempatkan mangga berukuran sedang dalam 3 wadah. Setiap wadah diisi 2 mangga ya. Pedagang tersebut juga menempatkan mangga berukuran kecil dalam 2 wadah. Setiap wadah diisi mangga berukuran kecil sebanyak 3 mangga. Nah, kita lihat poin A-nya. Jumlah mangga berukuran sedang sama dengan jumlah mangga berukuran kecil. Berapa banyak mangga berukuran besar dan mangga berukuran kecil pedagang tersebut? Itu untuk poin A. Poin B-nya, tulislah sifat komutatif perkalian sesuai jumlah mangga tersebut ya. Oke, mari kita perhatikan penyelesaiannya berikut ini. Nah, di sini ada 3 wadah tempat mangga ya, diisi 2 masing-masing mangga yang berukuran besar ya. Diisi 2 mangga yang masing-masing berukuran besar. Nah, jika kita tulis dalam bentuk matematikanya, 3 dikali 2 karena ada 3 wadah, baru kita kalikan dengan 2 masing-masing mangga di dalamnya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya ada lagi wadah berikutnya yaitu 2 wadah. Masing-masing berisi 3 mangga berukuran kecil. Nah, jika kita tulis dalam bentuk perkaliannya, ya 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat atau kita jawab pertanyaan poin A-nya, nah, jadi jawabannya ketika ditanya jumlah mangga berukuran besar dan mangga berukuran kecil pedagang tersebut adalah, ya kita masukkan dalam rumus yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Ya, tadi ada 3 wadah mangga, 3 tempat wadah mangga. Nah, di dalam wadah tersebut masing-masing ada 2 ya. Jadi 3 kali 2 akan sama dengan 2 dikali 3. Nah, hasilnya sama dengan 6. Jadi jumlah mangga berukuran besar dan mangga berukuran kecil masing-masing sama dengan 6. Untuk menjawab poin kedua, nah bentuk sifat komutatif perkalian sesuai jumlah mangga tersebut adalah, ya kita lihat lagi rumusnya. A dikali B sama dengan B dikali A ya. 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Hasilnya akan sama, yaitu sama-sama 6. 2 dikali 3 juga 6. Oke, jadi demikian bentuk sifat komutatif perkalian jika disesuaikan dengan jumlah mangga. Selanjutnya, Ibu ada soal sifat komutatif yang berlaku pada perkalian. Nah, coba anak-anak kalau tadi sudah memahami konsepnya dengan baik, pasti menjawab soal ini akan lebih mudah ya. Lebih gampang. Yang pertama, 15 dikali dengan 31 sama dengan titik-titik dikali 15 ya. Coba ingat kembali rumusnya tadi. Kita sudah belajar tadi rumusnya ya. Kita lihat ini adalah A dikali dengan B ya. Dikali dengan B. Ini adalah B-nya. Sama dengan B dikali dengan A, ya benar sekali. B dikali dengan A, ya. Oke, jadi kalau ditanya 15 dikali dengan 31 sama dengan titik-titik dikali 15. Nah, kira-kira titik-titik ini berapa ya anak-anak? Lihat kembali rumusnya. Ya, B-nya adalah 31. Nah, kita lihat contoh soal kedua. Di sini Ibu ada angka 35 dikali 45 sama dengan titik-titik dikali 35. Nah, lihat lagi A-nya yang mana, B-nya yang mana,
lalu isi titik-titiknya. Ya, kita lihat. Iya, benar sekali. Kita memperoleh hasilnya yaitu 45. Selanjutnya, di sini ada 23 dikali 67 sama dengan 67 dikali titik-titik nih. Ya, kita lihat lagi rumusnya. A dikali B sama dengan B dikali A. Berarti kita pastikan di sini adalah 23-nya sebagai A, 67-nya sebagai B, 67-nya di sini sebagai B, lalu kita kalikan dengan A yang tadi. Ya, 23. Selanjutnya di sini ada 721 dikali 524 sama dengan 524. Nah, dikali berapa ya supaya ini menunjukkan sifat komutatif? Ya, 721. Selanjutnya, 531 dikali 206 sama dengan titik-titik dikali 531. Nah, kira-kira titik-titiknya ini berapa ya? Ya benar sekali, 206. Yang terakhir, kita lihat lagi, 147 dikali 652 sama dengan 652 dikali dengan, ya pasti anak-anak sudah menjawab di rumah ya, 147. Jadi kita sudah bahas soal-soal tentang sifat komutatif, tentang soal konsepnya, tentang soal cerita, tentang soal pada rumusnya seperti apa, bagaimana menggunakan rumusnya. Nah, sekarang kita akan lihat kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama yaitu pada perkalian berlaku sifat komutatif ya. Ingat, pada perkalian itu berlaku sifat komutatif atau sikap pertukaran. Yang kedua, hasil perkalian dua bilangan akan tetap sama, walaupun kedua bilangan yang dikalikan tersebut ditukar posisinya ya. Oke, jadi Ibu berharap anak-anak sudah mencatat, sudah mengambil informasi penting, menuliskannya dalam buku catatannya ya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini, sudah membaca, sudah memperhatikan dengan baik juga. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.